Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Komisi Pemilihan Umum Daerah Gianyar menyelenggarakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Tulikup. Tim SAR gabungan menemukan jasad pria yang terseret ombak pantai Mertesari Sanur. Mencoba gurihnya popcorn ala Desa Seraya Timur, Karangasem. Tim SAR gabungan Senin sore akhirnya menemukan jasad Godfriedus Funai yang terseret ombak pantai Mertesari Sanur. Jenazah Godfriedus Funai yang berusia 45 tahun pertama kali ditemukan nelayan yang melintas di perairan pantai Gumicik, Gianyar. Jasad mengapung di sebelah timur laut dari lokasi kejadian di pantai Mertesari, Denpasar. Jasad korban lalu dipindahkan dari perahu nelayan ke perahu karet Balawista dan dibawa ke pantai Matahari Terbit. Pencarian korban yang hilang pada saat mancing di pantai Mertesari saat ini ditemukan oleh SAR gabungan di pantai Gemicik pada pukul 16.50. Korban dibawa evakuasi menuju pantai Mertesari oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan Laberbut Balawista Sanur. Saat ini pada pukul 17.45 korban dibawa oleh ambulan BPBD menuju Rumah Sakit Sanglah. Sebelumnya korban hilang terseret arus pantai saat mencari ikan di pantai Mertesari Sanur Minggu dini hari. Kondisi cuaca saat itu tengah turun hujan disertai angin kencang. Basarnas bersama sejumlah potensi SAR dikerahkan mencari korban sejak Minggu pagi usai menerima laporan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. KPK of the Republic of Indonesia to take the leading role of ASEAN. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meningkatkan kerjasama dengan lembaga anti korupsi se-Asia untuk mempermudah pengusutan dan penarikan aset koruptor di luar negeri. Penandatanganan kerjasama berlangsung saat pertemuan lembaga anti korupsi se-Asia di Sanur, Denpasar, Senin lalu. Dalam pertemuan ini dibahas memungkinkan KPK melakukan penyelidikan bersama untuk mengusut kasus korupsi lintas negara serta pemulihan aset koruptor yang disembunyikan di luar negeri. KPK juga menjalin kerjasama dan pelatihan dengan Singapura serta Malaysia yang kerap menjadi negara tujuan para koruptor untuk menyembunyikan aset mereka dari kejaran aparat. KPK pernah bekerjasama dengan FBI dalam memulihkan aset salah satu tersangka kasus korupsi EKTP dan berhasil menyelamatkan aset senilai 7 juta dolar Amerika atau 80 miliar rupiah. Kita ketahui bersama bahwa tindak pidana korupsi itu sekarang sudah lintas batas negara. Ya, teman-teman juga sudah paham bahwa banyak aset korupsi itu juga disembunyikan di luar negeri, Malaysia dan mungkin di wilayah ASEAN yang lain. Dalam kerangka itu, ya kami sesama lembaga anti korupsi wilayah ASEAN ingin bekerja sama, berbagi informasi. Nanti kalau ada tindak pidana korupsi yang pelakunya juga melibatkan negara lain, kita juga bisa melakukan joint investigation. Ya, itu tujuannya. Ya, dengan teknologi. Kebetulan tema yang akan kita bawa ini adalah pemanfaatan teknologi untuk penguatan kerjasama. Ya, saya pikir dengan teknologi informasi itu batas-batas negara itu menjadi semakin kita hilangkan, ya, karena transaksi juga semakin mudah, berbagi informasi juga semakin mudah, termasuk kerjasama dan koordinasi.
Itu inti dari kerjasama negara-negara ASEAN, khususnya lembaga anti korupsi di wilayah ASEAN ini. Pertemuan ASEAN Parties Against Corruption ASEAN PAC dihadiri 10 lembaga anti korupsi dari 10 negara Asia Tenggara, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng membekuk 5 tersangka penyalahgunaan narkoba. Dari 5 tersangka, 2 diantaranya pasangan suami istri. Kelima pelaku saat ini masih mendekam di tahanan Mapores Buleleng. 3 tersangka ditangkap pada pertengahan November lalu. Salah satunya adalah seorang wanita, istri salah satu bandar sabu-sabu yang berhasil melarikan diri saat polisi menggerebek rumahnya. Sepekan setelah penangkapan ketiga tersangka, polisi kembali meringkus seorang perempuan di Buleleng. Ia ditangkap karena suaminya bandar sabu-sabu. Namun ia berhasil lolos saat polisi menggerebek rumahnya. Pada akhir November, polisi kembali menangkap pengedar sabu-sabu. Ya, sekali lagi bahwa Polres Buleleng punya komitmen dan tekad yang kuat untuk memerangi narkoba di Kabupaten Buleleng. Bahwa setiap tindakan dan upaya-upaya kami mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Segala informasi yang disampaikan oleh masyarakat menjadi kekuatan untuk kami untuk memerangi narkoba. Kesempatan ini sekali lagi yang masih mengedarkan menggunakan narkoba untuk berhenti, pilihan ini ada di tangan kalian. Jadi kami akan tetap memburu dengan tim yang sudah kami bekali kemampuan dan keterampilan. Dimanapun kami akan kejar. Polisi saat ini masih memeriksa kelima tersangka untuk membongkar jaringan pengedar narkotika di Buleleng. Polisi juga tengah mengejar pelaku lainnya yang masih buron. Peredaran narkoba di Bali sudah sangat mengkhawatirkan. Polri beberapa kali membongkar jaringan besar pengedar narkoba berskala internasional. Ini menjadi tugas berat kepolisian. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng.